Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten ngrasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, betapa amat banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Saking banyaknya, saking melimpahnya, kita tidak bisa menghitungnya. Agar nikmat tersebut senantiasa ada pada kita, dan agar nikmat tersebut senantiasa bertambah, maka tugas kita adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang amat besar ini, terutama adalah nikmat kesempatan. Di antara nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat masih diberi kesempatan hidup di dunia, di saat banyak saudara-saudara kita yang sudah masuk ke alam kubur. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah masuk alam kubur ingin sekali kembali ke dunia, ingin sekali kembali ke dunia meskipun hanya ingin apa Pak? Sholat 2 rakaat saja, meskipun hanya membaca Al-Quran 1 halaman saja. Menunjukkan bahwasanya apa? Nikmat, di antara nikmat terbesar dalam hidup ini ya nikmat kesempatan, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini. Terutama biasanya akhir-akhir tahun seperti ini ya Pak nggih. Nah, terkadang seseorang itu terkadang kalau masa-masa akhir tahun, meskipun ya ini adalah tahun Masehi dan kita umat Islam punya tahun sendiri yaitu tahun Hijriah. Namun terkadang intinya adalah silih bergantinya tahun itu terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang cerdas di dalam memahami arti hidup ini. Niki sampun akhir tahun 2023, binjing tahun 2024. Ada apa Bapak Ibu tahun 2024? Oh, pemilu ya. Ada pemilu ternyata.
Nyoblos napa niki? Nyoblos 1, 2 atau 3. Nah, insyaallah mungkin bulan Februari. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kita menyadari bahwasannya yang namanya waktu itu berjalan sangat cepat. Sehingga harus kita tanamkan di dalam hati ini bahwasannya waktu itu adalah modal manusia. Waktu adalah modal bagi manusia. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dahaba yaumun dahaba ba'duka. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap hari itu berlalu satu hari, maka hilanglah sebagian darimu. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga mengatakan, Innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja terhadapmu, terus berjalan, maka beramallah pada malam dan siang tersebut. Dan kita yakin, kita sudah memahami bahwasannya yang namanya waktu itu berjalan sangat cepat sekali, Pak. Tahu-tahu kita nanti sudah kepala 60, kepala 70, kepala 80, kepala 90. Ya kalau sampai 90 nggih. Nah. Amir bin Abdul Qais, seorang tabi'in, mengatakan ketika ada yang nongkrong di jalan kemudian diajak apa? Sini ngobrol sebentar. Beliau menjawab apa? Tahan, itu matahari tahan. Tolong ditahan matahari biar nggak bergerak. Saya baru mau nopo nongkrong bersama kalian. Maksudnya nggih nopo? Berbicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi waktu niku berjalan sangat cepat. Dan waktu itu ketika sudah berlalu, maka tidak akan pernah kembali lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, Inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil lail. Sesungguhnya Allah itu memiliki hak. Allah memiliki hak di siang hari yang Allah tidak akan menerimanya di waktu malam hari. Ya berarti harus dikerjakan di siang hari tersebut. Kalau dikerjakan di malam hari nggak diterima. Walillahi haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Sebaliknya Allah juga punya hak di malam hari yang tidak Allah terima jika dilaksanakan di siang hari. Jadi seorang mukmin, orang yang beriman itu memang berusaha bersegera di dalam melaksanakan tugasnya pada waktunya. Karena kita menyadari, Pak, Bu, nggih, nek menawi tugas niku ditunda-tunda terus, tugas itu akan menumpuk. Semakin tinggi tumpukannya, semakin banyak tugasnya. Nyawang wis awang-awangan nggih. Berat. Nggih. Itu akibat sering menunda-nunda tugas.
Sehingga berusaha tidak menumpuk tugas, tidak mengundurnya, menunda-nunda, karena justru ini akan memberatkan diri sendiri. Sehingga menurut para ulama, waktu itu lebih berharga daripada uang. Nah, ini Pak. Ternyata waktu menurut para ulama lebih berharga daripada uang. Kalau orang yang nggak beriman hanya menilai materi saja, sehingga mengatakan time is money. Ya. Gimana waktu itu bisa menghasilkan uang? Ya. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, adraktu aqwaman, saya mendapati beberapa kaum, mendapati beberapa orang, kana ahaduhum asyahu ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Jadi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, saya mendapati orang-orang itu yang sangat bakhil terhadap umurnya, sangat kikir, sangat bakhil terhadap waktunya, melebihi kebakhilan terhadap dirham dan dinar. Jadi kan ada orang yang kikir terhadap hartanya, tapi ada mereka para ulama salafus soleh yang sangat perhitungan dengan waktunya. Maksudnya sangat pelit, sangat kikir dengan waktu itu. Maksudnya apa Pak Bu? Sangat menjaga waktu agar tidak terbuang sia-sia. Sehingga sebagian penyair mengatakan, wal waktu anfasu ma anaita bihifdihi wa arahu ashala ma alaika yudayyau. Waktu Pak Bu adalah perkara yang paling mahal, yang harus engkau perhatikan, engkau jaga. Tetapi aku melihatnya ternyata waktu itu paling mudah untuk disia-siakan. Betapa banyak sering waktu itu terbuang sia-sia tanpa faedah, baik faedah dunia aja nggak ada, apalagi faedah akhirat. Dan manusia tidak mengetahui kapan berakhir waktu yang diberikan untuknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera, wasari'u. Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Fastabiqul khairat. Bersegera melakukan amal soleh. Karena para ulama itu ternyata sudah memperingatkan, janganlah seseorang itu suka menunda-nunda. Karena seneng menunda-nunda niku termasuk penyakit. Al-Hasan berkata, Ibna Adam iyyaka wat taswif. Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalmu. Jangan menunda amalan-amalan. Ternyata engkau disik itu adalah penyakit. Disuruh beramal apa? Engkau disik. Sik. Disuruh sholat, engkau disik. Ternyata adalah taswi, menunda-nunda itu adalah penyakit. Fa innaka biyaumika walasta bighadan. Jangan menunda-nunda.
Karena engkau mumpung ini masih memiliki kesempatan di hari ini, adapun besok bisa jadi engkau tidak punya kesempatan, tidak memilikinya. Fa in yakun ghaddun laka fakun fi ghaddin kama kunta fil yaum. Jika engkau bertemu di esok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Wa illa yakun laka lam tandam ala ma faratta fil yaum. Jika engkau tidak bertemu hari esok, maka engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyanyiakan hari ini. Jadi agar tidak menyesal telah menyanyiakan waktu di hari ini. Sehingga kenyataan manusia di dalam menyikapi waktu itu ada beberapa macam, ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah apa? Ada tipe orang, Bapak Ibu, orang-orang yang amal soleh mereka lebih banyak dari waktu mereka. Loh kok sakit? Amal soleh mereka lebih banyak daripada apa? Waktu mereka. Dikisahkan bahwa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah niku pernah melewati warung kopi. Mriki enten mboten Pak warung kopi? Wedangan nggih. Wedangan. Sakniki kan sing favorit iku hik Pak Bu nggih. Sukarjo kathah hik. Nek teng Jogja naminipun apa? Angkringan. Pernah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi melewati warung kopi, dan beliau melihat orang-orang yang mengunjungi warung kopi ternyata tenggelam dalam permainan kartu dan dadu. Bahkan minum dengan berbagai minuman. Mereka menghabiskan waktu yang lama. Maka Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan, seandainya waktu bisa dibeli, sungguh pasti akan aku beli waktu mereka. Daripada waktu niku disia-siakan, lebih baik napa Pak Bu? Saya beli saja. Ya. Kalau akhir tahun ini kan Masya Allah nih, akhir tahun ini kan kata liburan nih, sehingga banyak yang cuti Pak. Karena ngambil cuti liburan akhir tahun, sehingga liburan akhir tahun niku nih kata sing macet nih. Saat ini jalan tol Solo Jogja pun diginake nggih Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Nah, ini ketika nek teng Jogja berarti pinten jam Pak sakniki? Sami. Sami mboten. Lewat tol kalih mboten. Saat ini nek teng Jogja lewat tolipun saking pundi? Solo nggih. Tetap Solo nggih. Nah, Kartosuro. Nah, saged mboten medal serenan? Klaten. Teng Klaten nggih. Kamar iki Jogja niku termasuk nggih sasaran nggih untuk napa? Liburan. Nggih. Memang waktu niku mahal. Ada orang yang memiliki harta yang melimpah, tapi nggak punya waktu Pak Bu. Jadi hartanya melimpah, pangkatnya tinggi, tapi nggak punya waktu untuk ngaji. Ngerti nih? Mboten nggak ada waktu nggih napa nggih mendatangi majelis ilmu. Sibuk, boro-boro ngaji,
napa? Mereka saja yang hartanya melimpah nggak ada waktu untuk sholat, Pak. Saking sibuknya apa? Nggak ada waktu untuk sholat, apalagi ngaji. Nah, ini beliau Syekh Jamaluddin Al-Qasimi melihat orang yang menyanyiakan waktunya, seandainya waktu mereka bisa saya beli, mau tak beli. Nah ini. Dan juga yang kedua, keadaan manusia yang kedua adalah orang-orang yang menghabiskan waktu mereka dalam mengejar perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Baik berupa yang dikejar itu ilmu yang tidak bermanfaat atau yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan ada seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta, tidak digunakan di jalan Allah. Jadi memang banyak tipe orang yang waktunya habis menumpuk-numpuk harta. Ketika kematian mendatanginya, Pak, Bu, ketika sakaratul maut, maka dikatakan kepadanya, katakan la ilaha illallah. Ditalkin ketika mau meninggal dunia, diperintah, ayo ucapkan la ilaha illallah. Ternyata ketika ditalkin la ilaha illallah nggak mau, Pak, Bu. Dia nggak mau. Ketika ditalkin la ilaha illallah, dia malah mengucapkan satu kain harganya 5 dirham. Satu kain harganya 10 dirham. Ini kain ini bagus. Terus itu, Pak, karena memang kerjanya itu dagang, terus ora tahu sholat, nggak tahu ibadah, mengejar dunia terus, sehingga apa? Satu kain 5 dirham, satu kain 10 dirham, kain ini bagus. Terus itu, Pak, diulang-ulang sampai ruhnya keluar dari jasad, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ratau teng masjid Terus apa? Menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu, orang itu ditutup usianya niku sesuai dengan kebiasaannya. Sing taune dagang, ra tau salat, ditalkin la ilaha illallah 2.000 ngoten nggih. Ngoten terus nih. Jadi ditutup dengan kebiasaannya. Ini adalah apa? Yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan sesuatu yang fana, yang sebenarnya menikah apa? Bisa digunakan di jalan Allah tapi tidak digunakan dengan baik. Terus kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui, tidak paham apa yang harus mereka lakukan terhadap waktu mereka. Jadi dia nggak paham, Pak, bingung. Kelompok yang ketiga ini bingung mengisi apa? Waktunya. Saking banyaknya waktu luang, bingung ngarep ngopo. Wah, enten Pak, Bu. Enten nggih? Bingung ngarep ngopo. Ada yang, padahal kan tadi kan ada yang apa, Pak, Bu? Ada tipe orang yang waktunya itu penuh, Pak. Waktunya itu habis untuk dalam ketaatan. Dan ada tipe yang waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Ada juga tipe orang yang bingung mau ngisi waktu luangnya, Pak. Ini sudah pensiun, bingung mau ngisi waktu luangnya gitu apa nih? Padahal apa Pak Bu? Padahal nih, kalau orang beriman itu nggak perlu bingung ngisi waktu luang. Daripada ngalamun nggih maos Quran. Bosen tawi napa capek membaca Al-Qur'an, pindah Pak mirengaken pengaosan. Capek napa ngaji, capek beribadah, olahraga. Nek pun sepuh niku kan napa harus sering napa sering olahraga, tapi olahraganipun nggih sing ringan-ringan mawon, ampun sing berat-berat. Mungkin nek berat-berat langsung jeglek pripun nggih. Jadi kata beliau mengatakan, seorang ulama zaman dahulu mengatakan, aku telah melihat banyak orang yang ternyata menghabiskan waktunya dalam hal yang aneh. Nah ini orang yang aneh menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang aneh. Ulama tersebut mengatakan mereka yang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh adalah mereka jika malam panjang mereka habiskan untuk ngobrol dalam hal yang tidak bermanfaat. Atau juga bergadang dalam hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau malam hari yang panjang. Dan jika waktu siang panjang, maka mereka habiskan tidur. Jadi malam yang panjang dihabiskan ngobrol, bergadang, ngalor, ngidul, nggak karuan, bahkan terkadang ngerasani tanggane. Kalau siang, apa Pak? Seperti mayit. Seperti mayit yang nggak bangun kecuali kalau sudah maghrib. Enten mboten Pak? Sing tipe nipun ngeten. Enten nggih. Niki mboten dugi niki nggih. Mboten dugi nggih. Mboten rawuh niki. Terus nek wayah dalu niku napa Pak Bu? Nggih bergadang sampai subuh ngoten nggih. Sampai jam 3, bahkan jam sekawan. Bergadang sampai malam, larut malam nggih. Terus siangnya nggih napa? Tidur. Enten mboten? Barisa mancing teko subuh. Barisa mancing teko subuh, bar subuh napa? Tidur sampai maghrib. Oke, bar maghrib napa Pak? Mancing meneh. Ngoten nggih. Nah, masa hidup hanya diisi untuk mancing terus nggih. Nah. Bukannya enggak boleh, tapi yang enggak boleh itu apa Pak? Berlebih-lebihan sehingga apa? Lalai menyanyiakan waktu, lalai keluarga. Ulan dek, ulan wingi nggadahi tangga Pak. Bar mancing niku napa? Meninggal dunia. Nggih saestu. Bar mancing tekan larut malam tengah dalu jam 12 napa? Baru pulang. Terus apa? Jam 12 baru pulang. Terus ternyata pagi hari digugah hilang pun mboten wonten nyawanipun. Bablas. Akhiripun sing ngejak mancing wau disalahke. Oh gara-gara kok jak mancing loh meninggal dunia. Tirasipun anu Pak. Tirasipun apa niku sakit kan ngaten nggih utawi sakit napa overdosis obat ternyata
overdosis obat akhiripun nggih meninggal dunia. Ngoten nggih. Bahkan nggih enten ingkang sebagian tiyang niku nggih namung napa mancing terus mboten pur nyambut damel nggih, nyambut gawe nggih. Nek angsal iwak kathah nggih mending nggih saged nggih niku nggih mencari nafkah ngoten nggih. Dijual ngoten nggih. Niku benten niku berarti nelayan sejati ngoten nggih. Jadi kata ulama ini apa? Kalau malam hari habis untuk bergadang, waktu siang hari habis untuk tidur. Sedangkan pada waktu pagi dan sore mereka di pinggir sungai Dajlah. Suatu tempat nih, di pinggir sungai Dajlah atau di pasar-pasar. Aku ibaratkan mereka itu dengan orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Jadi beliau mengumpamakan mereka itu seperti orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Kapal tersebut berjalan membawa mereka dan berita mereka. Sudah, ya berarti dia berlayar, ya. Jadi kata beliau, aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan. Jadi di antara sebagian orang yang sebenarnya alhamdulillah telah Allah berikan kecukupan. Ia tidak perlu bekerja susah payah. Sudah Allah berikan kecukupan. Namun sayang banyak waktunya yang dihabiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iku nggih gambaranipun keadaan beberapa manusia nggih. Sehingga beliau kembali mengkisahkan di sini nggih, yang intinya bahwasannya apa? Bahwasannya ada penyebab. Kenapa sih manusia ada beberapa orang yang kurang menghargai waktunya? Sebenarnya sebabnya itu intinya kembali kepada 3 hal. Kenapa seseorang tidak menghargai waktunya? Sebab yang pertama adalah apa? Orang yang tidak menghargai waktunya itu karena tidak punya tujuan hidup. Jadi nggak menetapkan tujuan hidupnya. Sehingga orang yang beriman itu harus tahu bahwasannya tujuan hidupnya itu adalah meraih ridho Allah. Tujuan hidupnya adalah bagaimana bisa masuk surga, bisa bersama-sama keluarga, berkumpul dengan keluarga di surga. Dia orang mukmin itu paham bahwasanya tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi harus tahu akan hakikat hidup ini. Dunia niku napa? Tempat beramal. Dunia bukan tempat untuk bersantai-santai, bermain-main saja. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah mereka mengira bahwasannya sesungguhnya kami menciptakan kamu itu bermain-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia niku sawah ladang akhirat, sehingga kedah ditanami. Nanti kalau kita maksimal di dalam menanam di dunia ini, maka akan memetik kenikmatan abadi di akhirat kelak. Sopo nandur bakali unduh. Sebab yang kedua, kenapa tidak menghargai waktu? Sebabnya adalah karena tidak tahu betapa berharganya waktu, tidak mengetahui urgensi waktu, betapa pentingnya apa? Waktu. Dan sebab yang ketiga, lemahnya kehendak dan tekad, nggak punya keinginan, lemahnya keinginan, kehendak dan tekadnya. Jadi banyak orang yang sebenarnya mengetahui nilai dan urgensi waktu, dan mengetahui mana saja perkara-perkara yang bermanfaat yang seharusnya dilakukan, tapi karena lemahnya kehendak, lemahnya tekad, ya mereka nggak melakukannya. Sehingga orang yang beriman itu wajib berusaha untuk berlomba-lomba dalam beramal soleh, serta tentunya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kesempatan bagi kita untuk tafakur. Tafakur ini apa tuh? Berpikir, kan tadi tafakur, berpikir, merenung, menghisap diri, introspeksi diri. Jadi memikirkan, menghitung-hitung amalannya di tahun yang lalu. Jika ternyata ia ingat dosa-dosanya yang telah lalu, ini membuat hati menyesal. Jadi orang beriman itu kalau ingat dosa-dosa zaman dulu, Pak, dosa-dosa di waktu lampau, maka hatinya akan menyesal dan lisan pun langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini Pak, jadi napa? Dosa itu kan memang membekas, punya dampak. Di antaranya adalah kalau ingat itu perasaan nggak enak. Ingat dosa itu perasaan nggak enak. Ini tafakur, berpikir yang pertama yaitu tafakur introspeksi diri. Sedangkan tafakur yang kedua adalah tafakur istidad, tafakur persiapan. Jadi mempersiapkan amal soleh di hari yang berikutnya. Buat planning amal soleh apa saja yang akan dikerjakan besok. Dan jangan lupa ketika merencanakan amal soleh itu juga harus mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ibadah itu kita bisa beribadah kepada Allah itu semata-mata pertolongan Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga intinya adalah hakikat hidup ini adalah perjalanan hidup nih. Perjalanan hidup nanti sampai ke
terminal terakhir. Sehingga dalam perjalanan hidup ini ya kita membutuhkan bekal yang tidak sedikit, bekal yang banyak. Dan nantinya bagaimana akhir perjalanan hidup seseorang. Berarti akhir perjalanan hidup kita itu ya apa Pak? Ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut. Sehingga perjalanan terakhir di dunia ini adalah bagaimana bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Bagaimana menutup usia ini dengan yang terbaik. Jadi bagaimana menutup usia ini dengan yang terbaik. Karena apa? Karena tentunya bahwasanya apa? Husnul khotimah niku membutuhkan usaha. Terutama adalah berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun berada dan kapanpun saja. Karena ketakwaan, istiqomah di atas ketakwaan niku kunci untuk meraih husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Muslim, dalam keadaan Islam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya di sini Allah menggandingkan antara ketakwaan dengan husnul khotimah. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya sakaratul maut ini kan berat, sehingga membutuhkan pertolongan Allah agar dimudahkan dalam sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Terutama kita jalan keluar di saat-saat genting, itu di saat-saat bahwa sakaratul maut. Nah, niku sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu nih, di akhir-akhir tahun 2023 niki nih, maka kita nih berusaha untuk meningkatkan muhasabahnya, introspeksi diri, tafakur nih, dengan harapan dengan muhasabah ini bisa evaluasi nih, apa yang perlu diperbaiki dalam hidup ini ya kita berusaha perbaiki, apa yang perlu ditingkatkan ya ditingkatkan, karena seseorang itu akan menjadi lebih baik hidupnya kalau mau introspeksi diri, mau mengevaluasi, mau muhasabah. Beda dengan orang yang merasa dirinya sudah baik, nggak perlu introspeksi ya nggak akan meningkat. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan juga semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu nggih ingkang kita bahas ing kesempatan dalu punika
Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.